Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa jammilni ya bani as-samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal barakah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diri bertirah rahmati tumatani ujulukum wa qulubukum ila dzikrillah. Sahabat Ketua Majelis Taklim, Ibu Haja, jadi beserta pengurus, benar-benar salihah yang hadir pada sore hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin untuk beribadah kepada Allah dan untuk menjalankan aktivitas hidup, dilimpahi keberkahan dan kebahagiaan di dunia sampai akhir. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah bahwa hari ini, sore ini kita berada di penghujung akhir tahun 1446 Hijriah. Insya Allah nanti pada maghrib kita akan menyongsong datangnya tahun baru 1447 dengan satu harapan. Allah akan menerima semua amal soleh yang sudah kita kerjakan setahun yang lalu. Kemudian jika memang kita pun pada kesempatan ini melakukan muhasabah diri, evaluasi diri, ibadah, akhlak, amal soleh, kemaksiatan yang mungkin yang masih kurang ya. Kalau amal soleh kurang, amal kemudian ibadah kurang, kemudian kemaksiatan masih kita lakukan di tahun 1446 ini, kita berharap bahwa di 1447 ini kehidupan kita, ibadah kita lebih meningkat, ibadah kita lebih baik, akhlak kita makin mulia, akhlak kita makin baik, maksiat makin kita tinggalkan, sehingga insya Allah kita ini akan termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Benar-benar salihah, hari ini saya mengawali kajian dengan buku baru, jadi Tasyiatul Mar'ah al-Muslim. Ya, dalam buku ini tentunya semua berkait dengan perempuan, dengan segala hal yang ada di dalamnya. Dan untuk yang pertama ini, benar-benar pegang semua nggak buku ini? Enggak, belum. Jadi mungkin solusinya kalau tidak beli bisa fotokopi kan? Jadi ada di tempat-tempat kajian, tidak beli tapi mungkin satu bab fotokopi, lama-lama tapi jangan dibuang, dikumpulin, kita tinggal kita cili. Silakan aja kalau itu sih. Alhamdulillah saya sudah menerima buku ini, terima kasih ya, bukunya sudah sampai dan kita bahas hari ini. Mungkin ini kan baru bab 1, wanita muslimah bersama Tuhan. Tidak satu bab ini selesai dalam satu pertemuan. Ya. Kadang-kadang kan apa yang saya sampaikan itu berkenaan materi suka melebar-lebar dikit, nggak masalah kan? Kalau masih ada korelasinya, kalau masih ada korelasinya. Baik, mudah-mudahan solihah wanita muslimah bersama Tuhannya. Keistimewaan seorang muslimah adalah keimanannya yang mendalam kepada Allah. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan keimanan seorang perempuan itu mampu menyelesaikan permasalahan yang besar sekali. Karena wanita muslimah berkeyakinan bahwa peristiwa dan konsekuensi hidup manusia hanyalah terjadi sesuai dengan takdir Allah. Kita hidup pakai aturannya siapa? Aturannya Allah. Jadi, saya kemarin ceramah di satu tempat dikasih tema ini. Apa ya judulnya? Lupa. Intinya gini bahwa ada kebahagiaan, ada
ada warna bahagia setelah menderita. Gimana sih bahasanya? Supaya saya nggak salah ya, karena ini adalah ucapan seseorang nih ya. Farida sebentar. Nggak, maksud saya membuat tema itu ya. Judulnya ada irama bahagia di balik derita. Ya, ini ada irama bahagia di balik derita selama hati tak kenal putus asa, itu temanya gitu. Maksud saya, kita kan musliman ya, ini kan kajian perempuan gitu ya. Sebenarnya kita tidak akan menderita jika kita menerima semua ketentuan Allah dengan lapang dada. Itu aja itu. Benar kan? Penderitaan itu muncul karena kita tidak nerima. Contoh, selalu membanding. Si A kaya, kita standar. Kehidupan kita yang standar menjadi menderita karena berbanding dengan yang kaya. Tapi manakala gini, ya Allah, memang kehidupan ini yang Kau tentukan untukku, tak ikhlas, gak akan ada penderitaan. Banyak kok orang yang tidak banyak duit bahagia, dan sekian banyak orang yang berduit menderita. Berarti materi duniawi itu bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Ya, mau menderita apa mau bahagia? Kalau mau bahagia, terima semua ketentuan Allah dengan lapang dada. Ini contoh kisahnya. Jadi wanita muslimah itu gini. Jadi bahwa konsekuensi hidup itu, manusia itu hanyalah terjadi sesuai dengan ketentuan Allah. Bukankah perjalanan hidup kita tuh, kalau kita lihat hadis tentang di usia 4 bulan itu Allah tiupkan, ditentukan apanya tuh di situ. Rezekinya, kehidupan sebenarnya udah Allah tentukan di situ. Bahkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi dari ketentuan takdir itu ada yang memang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah apa? Contohnya, ya kan? Yang bisa diubah rezeki, bisa nggak diubah? Bisa. Dengan cara apa? Usaha. Tapi ada yang tidak bisa diubah, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Likulli ummatin ajal, setiap umat itu akan sampai kepada batas mati. Ya. Jadi kalau kita mau bahagia di 1447, siap dan ikhlas lapang dada menerima apapun yang Allah tentukan untuk kita. Ya. Ia juga yakin bahwa apapun yang seharusnya menimpa manusia tiada akan pernah meleset darinya. Sebaliknya apa yang bukan takdirnya tidak mungkin akan menimpanya. Yakin ini. Semua manusia dalam kehidupan itu berkewajiban hanya untuk bekerja keras, menapak jalan kebaikan, mengambil seluruh cara dan sarana untuk melakukan amal kebaikan untuk dunia dan akhirat. Contoh, kasus haji tahun sekarang. Ini yang saya bilang melebar ya, berarti saya mengambil kasus. Udah bayar 1 miliar. Ambil haji gerak cepat, furoda, tiap tahun furoda ada. Kenapa tahun ini tidak keluar visa furoda internasional? Karena Arab Saudi tidak mengeluarkan visa furoda. Ya, berarti walaupun kita mampu dengan uang kita membayar, jika visa langit tidak terbuka, tidak Allah buka, ya kan? Maka visa Arab Saudi itu tidak terbuka. Tapi jika seseorang dengan berbagai macam cara ditahan untuk tidak berangkat, kalau Allah harus memberangkatkan, itu contohnya sih yang dari mana tuh? Ya kan? Karena sesuatu persoalan paspor atau apa, ditinggalin terbang kan, dibikin pesawat terkendala, balik deh ya Bu, balik lagi, tetap tidak diberangkatkan, terbang lagi, masalah lagi, balik lagi. Tapi ketika orang ini yang Allah takdirkan untuk sampai, dia diberangkatkan, lancar sampai. Berarti apa tuh? Takdir Allah demikian kuatnya. Makanya kita tuh lillahi ta'ala aja dalam hidup itu.
Luruskan niat kita dalam hidup itu adalah lillahi. Contoh kasus, kan tadi tuh udah punya Allah cara. Yang penting kita yakin bahwa diri kita senantiasa membutuhkan pertolongan dan arahan serta keriduan dari Allah. Contoh kisah perempuan yang hebat yang menyandarkan urusannya kepada Allah pada zaman itu, Siti Hajar, yang masuk kepada kisah perjalanan haji. Kisah Siti Hajar saya tidak lengkap menceritakannya karena akan memakan waktu prosesnya kan. Ya kalaupun sekilas, Hajar itu menjadi budaknya Saroh karena ada satu peristiwa. Ketika Nabi Ibrahim dengan Siti Saroh ke Mesir, ada penguasa Mesir itu yang memang punya sifat demen sama bini orang. Kalau seneng sama istri orang, gadis banyak tapi senengnya sama istri orang. Nah, ketika Nabi Ibrahim dengan Saroh yang cantik jelita, mulus, ibu ya, Saroh kan bangsawan cantik, dibawa ke Mesir oleh Nabi Ibrahim dengan tugasnya itu, udah bilang inilah kebohongan ketiga yang Nabi Ibrahim lakukan saat itu. Kalau nanti kita sampai di sana, jika penguasa itu bertanya, katakan engkau bukan istri aku, tapi engkau saudara perempuanku. Itu Nabi Ibrahim tuh bilang sama Saroh. Kenapa? Biar gak diambil tuh sama penguasa. Kalau istrinya pasti diambil. Tapi melihat kecantikan Saroh, kan? Itu penguasa Mesir biar udah dibilang adik perempuannya aja, saudara perempuannya aja, tetap dia menginginkan Saroh. Maka ketika dia ingin menyentuh Saroh, Saroh berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong aku jangan sampai dia bisa menyentuh aku. Tiba-tiba si penguasa itu setruk, tangannya tidak bisa digerakkan. Ya wanita solihah yang doa dalam kondisi seperti itu. Kaget kan? Kenapa tanganku tidak bisa bergerak seperti ini? Apa yang kau lakukan? Kata Saroh, aku minta sama Tuhanku supaya engkau tidak bisa menyentuh. Maka terus mintalah lagi kepada Tuhanmu supaya aku bisa bergerak lagi. Tapi janji engkau tidak akan menyentuh. Doa lagi Saroh, ya kan? Sehingga penguasa itu kembali biasa. Dasar udah kepincut ngelihat perempuan cantik. Udah janji aja, dia lakukan lagi kayak begitu, Saroh doa lagi. Bahkan mungkin lebih keras seperti itu kan, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Maka akhirnya si penguasa Mesir itu, aku minta tolong, kembalikan aku pada keadaanku semula, aku janji tidak akan melakukan itu lagi. Akhirnya Saroh berdoa, dia kembali. Maka sebagai ungkapan penyesalannya penguasa Mesir itu, bahwa tadi dia sudah berlaku kurang sopan seperti itu, maka di samping minta maaf, penguasa Mesir memberikan kepada Saroh seorang budak hitam yang bernama Hajar. Jadi dibawa pulang bersama Hajar, dapat hadiah budak. Hajar itulah yang ngurusin semua urusannya Saroh. Nah karena sudah sekian lama pernikahan dan usia mereka juga sudah senior ibaratnya, Nabi Ibrahim belum juga punya keturunan, kan? Maka Saroh berpikir, sayang sekali kalau seorang nabi sampai tidak punya keturunan. Sementara dia tidak saat itu belum bisa memberikan keturunan, sementara usia kan sudah usul. Maka Saroh mempersilahkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan catatan Saroh yang carikan. Dan Saroh itu cerdas. Kenapa pilihan jatuh di Hajar? Hajar itu hitam. Gimana sih kalau Bunda pernah haji atau umroh, lihat orang kulit hitam yang gitu rambutnya keriting itu? Ya kayak gitu Hajar itu. Tetapi Hajar itu, dia budak tapi keimanannya kokoh, akhlaknya baik, sehingga menurut pertimbangan Saroh kalau jadi ibu dari seorang calon nabi itu pas karena keimanan akhlaknya itu bagus. Maka Hajarlah yang ditawarkan kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim karena tujuan utamanya untuk memperoleh keturunan, Nabi Ibrahim pun tidak protes.
Coba kalau sekarang suami kita dikasih yang hitam kayak begitu, mama, biar boleh nikah lagi, kok masa dikasih yang kayak begini kali gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim tidak protes karena tujuannya apa tadi tuh? Untuk mencetak generasi kenabian. Maka setelah dinikahkan dengan Hajar tadi, emang Hajar itu subur, gak lama hamil. Setelah hamil, akhir ketika ada bayi, mungkin Nabi Ibrahim haung-haung, ngajak ngomong bayi, ada bercandanya. Hati Syarul walaupun ikhlas terbakar juga. Katanya seikhlas-ikhlasnya perempuan, kalau dia dari pohon pisang, keringlah itu pohon pisang saking panasnya. Itu bahasa guyonannya, ya kan? Maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar ke sebuah lembah dekat Baitul Atiq. Dulu belum jadi Ka'bah, ke situ. Palestina menuju Makkah itu kalau jalan konon katanya kurang lebih 3 bulan perjalanan, bawa bayi, mereka dibawa ke situ. Dalam rangka apa? Menjaga perasaan. Seorang nabi kan seperti itu, disuruh ke sana. Kalau 3 bulan perbekalan seberapa sih banyaknya? Habis juga kan? Sesampainya di dekat Baitul Atiq itu, sampai di situ nggak ada makanan karena habis perbekalannya, nggak ada minum. Udah nyampe, Allah perintahkan lagi Nabi Ibrahim untuk kembali ke Palestina. Sementara di situ cuma ada Hajar dan Ismail bayinya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar di situ. Untuk meninggalkan itu kita bisa bayangkan kebingungan seorang suami meninggalkan istri dan anak di tempat nggak ada rumahnya, nggak ada makanannya, nggak ada tanam-tanamannya, bingung apa nggak? Bingung mau ngomong apa? Nah di sini maka ketika melihat suaminya bingung, Hajar tanya, ya kan? Hajar tanya, apakah ini perintah Allah? Kan ditanya ada apa dia? Kenapa dia aja dia? Nah ini Hajar cerdas. Apakah ini perintah Allah? Karena Hajar paham suaminya seorang nabi yang setiap saat harus melaksanakan tugas dan kewajiban. Barulah Nabi Ibrahim mengaku. Apakah Allah memerintahkan untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim benar. Spontan Hajar mengatakan, kalau begitu dia tidak akan menelantarkan kamu. Yakin, keyakinan seorang perempuan kepada Tuhannya, kepada Allah dalam kondisi seperti itu saja. Bu, kalau kita mah begini kali ya. Ya Allah tega banget sih Pak. Terus kita gimana ini? Gitu kan ya? Ya air nggak ada, makanan nggak ada, kita cuma berdua di tengah padang yang tandus kayak begini. Mikir nggak sih Pak mau ninggalin kita? Mungkin kita gitu loh, bahasa saya ini Pak. Ya, benar nggak? Kalau dinyanyiin sama Magic, teganya. Tapi karena tadi Hajar paham suaminya punya tugas lain, harus kembali ke Palestina dalam menjalankan dakwahnya, itu bahasanya. Insya Allah Allah tidak akan menelantarkan kami. Kita punya nggak keyakinan kayak gitu? Kayak Hajar? Belum sampai ya tahap itu ya. Nih seorang muslimah terhadap saholiku segitunya gitu. Mungkin kita. Maka disitulah tuh kita buka surat Ibrahim ayat 37, surat 14. Surat 14, surat Ibrahim, ayatnya 37. Ketika Hajar ikhlas, kan ini takdir loh Bu. Hajar lapang dada. Kalau memang ini udah tugas kenabian, insya Allah Allah tidak akan menelantarkan kami, seyakin itu. Makanya ketika Ibrahim sebelum meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi, beliau berdoa di surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim
warzuqhum minat tamarati la'annahum yashkurun. Doa suami ketika meninggalkan istri. Ini suami-suami kita kalau mau kerja ninggalin kita di rumah, doain ini gini, pakai doa begini. Ya. Doa suami istri itu makbul. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Apa nih tujuannya di dalam firman ini? Hal yang demikian itu, ya kan? Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Dengan berat hati berangkat, Hajar gak punya makanan, anak mulai nangis, kejer. Seorang perempuan muslimah yang yakin tadi, gimana caranya untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi? Gak ada makan, gak ada minum. Nengok sebelah kanan, Bukit Sofa. Naik, mungkin di sana ada air. Sebagai ikhtiarnya. Sampai di Bukit Sofa, itu tidak ada temu. Nengok sebelah kiri ada Bukit Marwah. Lari-lari kecil lagi, jalan lagi. Mungkin di Bukit Marwah ada. Hal itu terjadi sampai 7 kali bari dalam ibadah umroh maupun haji. Itu menjadi ibadah yang namanya sa'i. Ngelihat seorang ibu dalam kelelahannya setelah menempuh perjalanan berbulan-bulan, anak haus, dia mencari lagi lari-lari. Kalau diukur sekarang, kalau yang udah di Masjidil Haram sih 400 meter satu balik kali 7, berarti 2,8 ditambah putarannya ya kurang lebih 3 kilo. Antara 3 kilo 3,5. Nggak ketemu. Makanya sa'i itu artinya usaha maksimal. Hidup itu perjuangan. Maka ketika nggak dapat, turun lagi, muter-muter tuh yang sekarang jadi Ka'bah yang diabadikan dalam ibadah tawaf. Gak dapat juga, akhirnya di tengah kelelahannya dia kembali ke tempat bayi yang lagi menangis. Kalau bayi menangis kan kakinya kelojotan ya, menghentak-hentak. Ternyata dari hentakan kaki Ismail itu keluar air. Maka kemudian dikasih minumlah bayinya sampai hausnya hilang. Dia juga minumlah air itu. Tapi ternyata air itu tidak kunjung berhenti. Maka dengan tangannya dia tepuk, Zam-zam ya mubarak, berkumpul wahai air yang berkah. Itulah yang sampai hari ini disebut air Zam-zam. Nih, hidup itu perjuangan. Nggak ada orang langsung enak. Lihat aja. Perjalanan hidupnya sepahit itu, sekeras itu. Kan kalau menurut itu, kenapa sih kalau memang Allah mau menolong mereka berdua, kenapa harus muter-muter dulu, lari-lari sopa marwah, muter-muter? Kenapa nggak dari tadi aja, dari situ keluarin tuh air, betul nggak? Ini pelajaran berharga buat manusia. Hidup itu harus berjuang. Gak ada yang langsung enak. Perjuangan hidup. Esa itu usaha maksimal. Nah, berikutnya kan tadi menurut ayat tadi, kenapa seperti itu ditinggalin? Supaya mereka mendirikan sholat, ya. Kemudian agar mereka juga menjadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Nah, ketika mereka hidup berdua, ada air di situ, hidup seadanya. Kalau ada air, katanya kalau ada burung-burung di atas, di bawah ada air. Dari kejauhan ada satu kafilah sedang berjalan melihat banyak burung di atas itu. Mereka yakin kalau di sana ada burung berarti di bawahnya ada air. Maka mereka satu kafilah itu datang ke tempat itu. Ternyata betul ada seorang ibu, ada seorang anak, di situ ada air. Maka kafilah itu dari suku-suku meminta izin, bolehkah kami meminta air ini dan hidup di sini? Itu yang tadi, cenderung hati mereka kepada itu, cenderung hati manusia kepada mereka. Itu akhirnya mereka hidup di situ menjadi satu komunitas, satu masyarakat. Makanya kalau dilihat dari silsilahnya,
Nabi Ismail itu dari suku Zuhud. Itulah kabilah tadi yang menjadi satu masyarakat. Sampai di sini aja ceritanya, nggak usah yang lain-lain ya. Intinya kan di sini kisahnya tentang Siti Hajar, seorang yang muslimah yang begitu yakin akan pertolongan Allah. Dan ini yang keyakinan ini yang harus kita miliki. Hijrahkan hati kita. Jangan pesimis, hidup itu optimis. Selagi kita yakin sama Allah, Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita dengan caranya Allah. Dengan caranya. Banyak kasus-kasus dalam kehidupan seseorang ketika dikasih penderitaan yang luar biasa yang mungkin kita tidak sanggup, tapi setelah itu ternyata Allah berikan kehidupan yang indah. Di sini kita harus yakin rencana Allah lebih indah dari rencana kita. Ya mungkin kita punyalah pengalaman-pengalaman begitu. Cuma ini kalau suruh cerita kan suka bingung. Ya kan, padahal dalam pengalaman hidup kita banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Itu contoh perempuan yang betapa yakinnya sama Allah, yaitu Siti Hajar. Sungguh merupakan kondisi sulit dan sikap yang sulit. Bisa dibayangkan seorang laki-laki seperti Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak-anak di tempat kosong, nggak ada rumah, nggak ada makanan, air pun tidak ada. Pasti ini berat. Ya. Apa aja nggak ada di situ. Jika bukan karena ketegaran iman yang memenuhi jiwa Siti Hajar dan bukan karena ketulusan rasa tawakalnya kepada Allah yang menegarkan naluri dan perasaannya, ia tidak akan mampu menghadapi kondisi yang sangat mengerikan. Dinding di jiwanya pasti sudah runtuh ketika itu, dan ia tidak akan menjadi sosok wanita yang kekal dan senantiasa dikenang sepanjang siang dan malam oleh seluruh jamaah haji dan umroh di Baitul Haram. Jadi ketika kita sa'i terbayang dulu Siti Hajar lari-lari di sini. Tapi memang kalau landasan kita ibadah sa'i itu juga landasan dengan Allah Ta'ala, Allah yang tidak kuat aja bisa menjadi kuat. Tahun 2024 umroh saya yang April apa ya? Yang dari Ciledug jamaah itu suaminya stroke. Baru sekarang tuh bisa jalan pelan-pelan. Tangan satu masih kaku. Tapi istrinya kan pensiun dulu, pengen umroh. Daftarlah ke kami, saya datang ke sana. Cuma begini. Tapi bapak stroke bu, begini. Ya bismillah aja. Ketika kita umroh wajibnya, kita didorong aja, nggak ada masalah. Tawaf sa'i didorong, diambil dari hotel kembali ke hotel. Kita pesankan semuanya yang dorong orang kita. Itu ya mungkin. Umroh wajibnya dorong. Pengen umroh kedua, booking kursi roda lagi. Ketika kita kan 3 kali umroh, kita kasih kesempatan tahu. Umroh ketiga, Wah Esa, saya pengen coba tawaf sa'i jalan. Video ini bisa saya lihat. Ya Allah, tawaf sa'i sampai selesai tahallul bisa. Padahal secara lahiriah awal gak sanggup kan? Bener gak? Ya kan jalan aja baru. Kalau anak kecil, kalau kata orang Sunda mah lelengkah halu, Bu, tahu nggak lelengkah halu? Baru satu langkah gitu. Bahasa apa tuh? Bahasa Prancis ya? Ya itu. Tapi ketika dia yakin dan ingin minta kekuatan sama Allah, Allah kasih kuat sampai selesai. Maka siapa wah ya, semua kita bersyukur ternyata luar biasa nih Bapak bisa menyelesaikan tawaf sa'i. Tidak didorong, yang ketiga tidak didorong, satu lagi didorong. Jadi ternyata kita ini harus memiliki keyakinan yang penuh kepada Allah. Baik, jadi dampaknya untuk apa sekarang sama kita? Air zam-zam kita bisa menikmatinya. Bahkan air zam-zam itu kalau lihat aja di YouTube bagaimana sumur zam-zam itu kedalamannya berapa, ukurannya berapa, kok bisa tidak kering sampai hari ini.
udah didistribusikan kemana aja, Masjid Nabawi, Masjid Bil Haram yang setiap hari orang minum berliter-liter sehari ibaratnya, belum yang dikirim-kirim, belum yang dikemas, yang dijual-jual, betul nggak Bu? Tapi itu tidak pernah berhenti. Itu keberkahan. Kesadaran iman seperti ini telah melahirkan pengaruh dahsyat dalam kehidupan kaum muslimin dan muslimat. Ia telah mampu membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur dan menjadikan hati-hati yang lalai tersadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyaksikan dan mengetahui segala hal yang terjadi di dalamnya, senantiasa menyertai manusia dimanapun berada. Seberapa yakin kita bahwa Allah ada di mana? Kita lihat surat Qaf ayat 6-17, surat 50. Mulai ayat 16. Ini yang harus kita yakini. Allah selalu ada dekat dengan kita nih. Surat 50. Ayat 16. 16-17 ya. Udah ketemu? Oke. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ini Allah nih ya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Urat leher udah nempel nggak sama kita? Allah lebih dekat daripada itu. Ini harus diyakini oleh. Kalau orang sudah keyakinan begitu ditambah lagi di ayat 17-nya, ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, yang lain duduk di sebelah kiri. Kalau kita yakini dua ayat ini, maka kita tidak akan melakukan satu dosa pun melalui lisan kita, tangan kita, dan semua perbuatan kita. Karena Allah ada bersama kita, malaikat mencatat perbuatan kita. Bisik-bisik tetangga nggak akan ada. Betul nggak? Melakukan kemaksiatan seolah mumpung nggak ada orangnya. Nah orangnya nggak ada. Malaikat ada nggak kiri kanan? Ada. Bahkan kalau ditambah surat 13 ayat 11 depan belakang. Kalau di surat Qaf ini ayat 17 kanan dan kiri, di surat 13 ayat 11 depan belakang. Berarti sekeliling kita itu hadir malaikat menyaksikan semua perbuatan. Jadi nggak akan kita. Jadi inilah ayat ayat muraqabah ini, bahwa kita itu, bahwa Allah dekat dengan kita tuh, insya Allah yang akan menjadi benteng supaya kita tidak melakukan kemaksiatan. Kemudian tidak ada kisah tentang kewaspadaan jiwa dan kegertiran hati di hadapan Allah di waktu sepi maupun ramai. Kisah yang melebihi kisah wanita muslimah yang diceritakan dalam kitab Syifatul Asy-Syuffah, Duan Wafayatul A'yan, yang dikutip oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Ahkamun Nisa. Ada satu hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Aslam, yang meriwayatkan dari bapak dan kakeknya, yang menuturkan, ketika aku menemani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkeliling mengontrol keadaan kota Madinah, beliau merasakan kelelahan. Beliau duduk bersandar di tembok rumah salah satu penduduk di tengah malam. Tiba-tiba terdengar suara wanita tua berbicara dengan putrinya. Wahai putriku, bangkit dan campurlah susu ini dengan air. Ingat ya kisah anak perempuan yang melarang ibunya mencampur susu yang mau dijualnya dengan air. Maka anak gadis ini berkata, wahai ibuku, tidakkah kamu tahu titah Amirul Mukminin tadi? Maksudnya Umar bin Khattab, salah satunya. Apakah titah beliau, wahai putriku? Ibunya balik bertanya. Beliau menyuruhkan agar susu tidak dicampur dengan air, tegas sang putri kepada ibunya. Mendengar penjelasan sang putri, wanita tua itu berkata, wahai putriku, bangkitlah dan campur susu ini dengan air. Sesungguhnya kamu sekarang berada di tempat yang tidak diketahui oleh Umar. Putri itu pun berkata tegas, tidak patut bagiku menanti Umar di hadapan orang banyak, kemudian aku mendurhakainya di tempat yang sepi.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar semua percakapan mereka. Beliau pun berkata kepadaku, wahai Aslam. Ini kan ceritanya dari Abdullah bin Zaid bin Aslam ya. Wahai Aslam, pergilah dan perhatikan siapakah yang mengucapkan perkataan tadi dan kepada siapakah diucapkannya. Perhatikan pula apakah mereka memiliki suami atau tidak. Aku segera menuju tempat mereka dan ternyata seorang anak perempuan yang masih gadis bersama ibunya. Mereka tidak memiliki suami atau keluarga laki-laki. Aku kembali dan segera mengabarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pun langsung mengumpulkan seluruh putranya, kemudian bertanya kepada mereka, adakah di antara kalian yang memerlukan seorang istri? Aku akan menikahkannya segera. Jika ayah kalian masih memerlukan seorang istri, tidak boleh seorang pun dari kalian yang mendahulinya untuk menikahinya di situ. Abdullah menjawab, aku sudah memiliki istri. Aku juga sudah beristri, kata Abdurrahman. Asim berkata, aku belum memiliki istri, nikahkanlah diriku dengan gadis itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu segera mengirim utusan untuk meminang gadis mulia tersebut, lalu menikahkannya dengan putranya yang bernama Asim. Gadis tersebut mempersembahkan seorang putri bagi Asim bin Umar, dan putri itulah yang melahirkan Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai Khalifah kelima. Luar biasa. Ketika dia yakini yang dilakukannya itu betul-betul karena takutnya kepada Allah, Allah memberikan lebih kepada dirinya. Seorang miskin penjual susu dengan ibunya, karena kejujurannya justru diambil menantu oleh seorang khalifah. Umar bin Khattab dinikahkan dengan anaknya Asim. Dari pernikahan itu melahirkan khalifah kelima, Umar bin Abdul Aziz, yang terkenal dengan kezuhudan. Benar nggak? Dari keturunan yang baik lahir generasi yang ini. Itu makanya versi Jawa, bibit bebek bobot mesti diperhatikan. Benar ya? Benar nggak tuh? Contoh konkretnya seperti itu. Baik, bunda-bunda salihah, itu contoh perempuan kedua. Satu, perempuan itu Hajar. Yang kedua adalah putri seorang tukang susu yang jujur, yang kemudian karena keyakinannya tadi diambil menantu oleh Khalifah Umar bin Khattab. Itulah kesadaran iman yang ditanamkan Islam dalam jiwa gadis muslimah ini, sehingga ia menjadi wanita bertakwa dan istiqomah dalam keadaan sepi atau ramai. Sebab ia yakin bahwa Allah senantiasa menyertainya, dia maha mendengar dan maha melihat. Itulah keimanan yang hakiki, buah yang sangat berharga, yang mampu mengangkat pemiliknya menuju derajat ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Sebagai ganjarannya di dunia, ia mendapatkan kemuliaan berupa suami yang terpercaya dan membawa keberkahan. Di antara anak keturunannya adalah juga menjadi khalifah Rasyidin yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi saya pernah baca tulisan tentang Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu di usia 40 tahun meninggal dengan anak yang banyak. Istrinya putri seorang khalifah saat itu, kaya raya, ya khalifah lah bu, nggak usah diragukan kekayaannya, dengan kemewahan yang sehari-hari dia dapati. Maka Umar bin Abdul Aziz ini kan sebenarnya keturunan khalifah juga kan, cucunya khalifah Umar bin Khattab kan, betul nggak? Jadi sebenarnya mereka itu sepupu, sama-sama dari keturunan apa tuh? Keturunan orang kaya sebenarnya, cuma khalifah kan zuhud kan. Nah, maka ketika Umar menikahi putri khalifah ini, dia tanya sama istrinya, engkau mau menikah denganku? Apakah engkau akan tetap hidup dengan kemewahanmu, atau akan tetap menjadi istriku dengan menanggalkan semua kemewahan-kemewahan? Maka istrinya tadi, seorang putri khalifah yang dilimpahi kekayaan, dia memilih tetap menjadi istrinya. Maka dia lepaskan atribut kemewahan, ikut suami. Dan mereka punya banyak anak. Dan ada satu percakapan suatu hari menjelang hari raya, lagi makan ngumpul, gitu kan.
Anaknya nanya sama Umar bin Abdul Aziz ini. Nah, ini bahasa saya ya, bahasa aslinya tidak begini. Saya terjemahkan dalam bahasa saya aja. Bahasa kita, ayah, bentar lagi lebaran. Apakah kita dapat baju baru? Ya, apakah kita dapat baju baru? Kemudian ayahnya menjawab, wahai anakku sayang, Idul Fitri itu tidak ditentukan oleh baru tidaknya baju, tapi ditentukan oleh bertambah tidaknya takwa. Rupanya percakapan itu ketika terjadi terdengar oleh bendahara istana, Menteri Keuangan kalau di kita ya. Maka setelah itu Menteri Keuangan tadi menghadap Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Mungkin bahasa kitanya kali ya, seorang bawahan ke atasnya itu mohon izin, pakai izin ya Rasulullah. Izin, saya tadi mendengar percakapan Tuhan dengan putra putri Tuhan. Kalau boleh, ya, saya menawarkan, silakan engkau memakai gaji engkau bulan depan, saya pinjamkan sekarang untuk membeli keperluan lebaran anakmu, dengan nanti mungkin dipotong gaji bulan depan. Bahasa kita juga. Umar bin Abdul Aziz langsung memerah mukanya. Bahasa kita ini, berani sekali engkau menawarkan itu kepadaku. Apakah engkau yakin bisa menjamin umurku sampai bulan depan sehingga aku bisa membayar hutang? Kita mah jangan-jangan ada tawaran pinjaman, enggak ada tawaran aja kita ngajuin, ya Bu, ya itu Umar bin Abdul Aziz sampai segitunya kesubudan itu. Bahasanya, apakah engkau bisa menjamin umurku bisa bulan depan sehingga aku bisa membayar hutang itu? Kita mah beda, demo panci 5 kali bayar, ambil. Ada spray tawaran berapa kali bayar, 3 kali bayar, ambil. Kenapa? Karena perhitungan kita hanya perhitungan matematis. Kita punya uang sekian, kalau cuma nyicil panci 20.000 bisa, nyicil spray 25.000 bisa. Perhitungannya cuma bisa bayar. Kita tidak pernah memperhitungkan apakah umur kita sampai. Itu kerennya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Semangat hijrah kita ngikutin kali ya. Seperti itu. Luar biasa. Jadi makanya kita kadang-kadang kalau baca kisah-kisah orang mulia itu, Bu, luar biasanya seperti itu. Kemudian akidah yang terbangun di atas fondasi keimanan kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tinggi, tempat bergantung seluruh makhluk, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di tangan Allah lah kunci segala urusan dan hanya kepadanya segala urusan dikembalikan. Bunda bisa lihat di surat 23 ayat 88-89. Surat Al-Mu'minun. Ayat 88. Kul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapa yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu, dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu ketahui. Mereka menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian maka bagaimana kamu sampai tertipu? Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta. Jadi memang kita harus terus-menerus memupuk keyakinan ini, keimanan ini kepada, ya kalau dikaitkan nih, ya keimanan yang murni dan mendalam ini menjadikan kepribadian wanita muslimah menjadi lebih kuat, cerdas dan lebih matang. Selanjutnya ia pun menyaksikan bahwa hakikat kehidupan dunia adalah cobaan dan ujian yang hasilnya akan diperlihatkan pada hari yang mendatang dan tidak jauh. Lihat di surat Al-Jasiyah ayat 26. Al-Jasiyah itu
surat yang ke-45. Ayatnya 26. Qulillahu yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan pada hari terjadinya kiamat akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan atau dosa. Dan pada hari itu kau akan melihat setiap umat berlutut, setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Maka adapun kita beriman, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya yaitu surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukanlah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Baik, penting gak keimanan ini? Makanya orang yang istiqomah dengan keimanan itu Allah akan berikan 6 jaminan. Lihat di surat 41 ayat 30 sampai 32. Ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, ini iman. Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah atau meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka, membersamai mereka seraya mengatakan, Allah takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, janganlah kamu bersedih hati, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada. 3 nih di ayat 30-nya. Untuk yang orang yang imannya istiqomah, 1, tidak ada ketakutan, 2, tidak ada kesedihan, 3, dijanjikan surga. Di ayat 31-nya, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang keempat di jaminannya, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Insyaallah. Untuk orang beriman pelindungnya langsung Allah. Kalau Allah sudah menjamin perlindungannya, maka tidak akan ada kekuatan kezaliman apapun yang mampu menyentuh dirinya. Karena Allah bodyguardnya, Allah pelindungnya. Ini yang harus kita yakini. Yang kelimanya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Apa saja yang kita mau Allah kasih. Walakum fiha ma tad'un, dan kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Intinya ini, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta, Allah pasti kasih semuanya. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini janji Allah dan Allah tidak pernah ingkar janji. Nah, ini untuk yang iman dan istiqomah. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, dijanjikan surga, Allah sebagai pelindung. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, Allah akan kasih. Makanya kan, barang siapa tujuan diri Allah menjadi tujuan utama dalam hidupnya, maka dunia akan mengikuti. Tapi barang siapa tujuan hidupnya untuk dunia,
maka dia akan makin jauh dari Allah dan dia akan terus-menerus diperbudak oleh dunia. Itulah kalau udah urusan dunia, orang tidak pernah mengalami kepuasan. Dalam hadisnya, jika manusia sudah memiliki emas sebesar gunung, maka dia akan berusaha mencari gunung emas yang kedua. Udah punya 2 gunung emas, maka dia akan mencari gunung emas yang ketiga. Yang menghentikan nafsu duniawinya itu hanyalah kuburan atau kematian. Itu yang punya triliunan nggak berhenti kan? Masih cari lagi. Benar kan? Ada nggak kepuasan? Nggak. Seperti itu. Kita buka lagi di surat Al-Mu'minun ayat 115. Surat 23. Tadi kan ayat 88 dan 89 ya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, tanpa ada maksudnya, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi Allah menciptakan manusia itu gak main-main. Serius, Ibu ya. Juga di surat Al-Mulk ayat 2. Allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan kematian dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Pada hari itu setiap manusia akan dibalas atas segala perbuatannya di dunia. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan, tanpa sedikit pun terdapat unsur kezaliman. Ya. Di surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 17, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan sesuai dengan sesuatu yang diusahakannya. Tidak ada kezaliman pada hari itu. Sesungguhnya Allah amat cepat dalam menghisab. Juga di surat Az-Zalzalah, "Famayyaman mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, maka Allah akan memberikan balasannya. Ya, Dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah atau biji sawi, niscaya juga dia akan melihat balasannya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan apapun yang dilakukan oleh manusia. Allah memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Dosa dibalas dosa, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Makanya di surat Al-Anbiya ayat 47, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Kalau di pasar, timbangannya kadang tidak tepat. Semalam saya di pasar jam 10. Di antara anak saya yang kecil, beli bawang sekilo. Ya, beli bawang sekilo. Di rumah kan saya punya timbangan. Ketika ditimbang cuma 830 gram. Saya bilang, kak sini kak. Apa bang? Ini kan mama barusan beli sekilo ya. Nih timbangan. Anak saya komentar, ih wailul lil mutaffifin, gitu katanya. Wailul lil mutaffifin. Itu kan, itu timbangan manusia. Tapi di dalam surat Al-Anbiya 47, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Nggak akan dirugiin, nggak akan dikurangi timbangannya oleh Allah. Timbangan kebaikan ini. Ya. Maka tidak ada jiwa yang dirugikan sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai penghibur. Jadi gak usah takut ya Bu. Dulu saya pernah bahas tentang salah satu doa
Yang tidak pernah ditolak oleh Allah adalah doa teman kepada temannya dengan ikhlas. Ada jamaah tuh yang jawab, enggak Bu Aisyah, saya enggak mau mendoain teman. Kenapa emang? Nanti saya doain dia kaya. Dia kaya, saya miskin-miskin juga, gitu katanya Bu jawabannya. Itu entah guyon, entah serius. Kan jawabannya. Padahal kalau kita mendoakan orang lain, nggak baik, pasti doa itu balik nggak ke kita? Balik, karena kita selesai mendoakan orang itu, misalkan ya Allah, semoga Ibu A diberikan keberkahan rizki, maka selesai, langsung malaikatnya Allah jadikanlah Aisyah seperti apa yang telah dia doakan kepada teman. Makanya Bu, banyak-banyaklah mendoakan teman, ya, tanpa sepengetahuan teman, maka doa itu akan kembali kepada. Jadi sampai di sini nih, udah jam 5 tuh. Jadi dari ayat-ayat dan itu tuh tidak semuanya ada di sini. Cuma ya itu tadi yang saya bilang, suka melebar-lebar ya Bu Jadi ya, saya tuh suka melebar. Yang penting masih ada korelasinya ya, aman ya. Ya, baik. Untuk pertemuan pertama ini sampai di sini insya Allah. Nanti di mungkin pertemuan berikutnya tentang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Mudah-mudahan dengan kita membaca kisah-kisah orang-orang mulia, bagaimana keimanan mereka sebagai wanita menjadi wanita tangguh. Banyak loh kisah dalam Al-Quran itu wanita tangguh. Itu kan contoh Siti Hajar, ada lagi Siti Masito yang mempertahankan keimanannya walaupun dia harus digoreng ibaratnya kan gitu ya benar. Kisah tentang tukang sisir anaknya putrinya Fir'aun saat itu kan ketangguhan keimanan yang luar biasa. Apa balasannya? Dunianya dia mati, tapi akhiratnya Masya Allah, surga sudah menanti. Ya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan soleh hari ini sampai di sini segala yang benar dan dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.